Christmas ataupun Pranatal. Karena waktu Christmas nanti saya dan keluarga tidak ada di Lawas. Kami telah mendapat undangan dari jauh sekali, yaitu dari Barrio Central, tempat itu airport. Jadi kami telah menerima undangan itu. Jadi puji Tuhan karena diberi kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah sungguh-sungguh sangat menarik untuk semua kita, untuk semua usia, baik anak-anak, baik muda-mudi, baik ibu bapak dan semuanya adalah untuk kita. Ya puji Tuhan. Anda ada di sini pada pagi ini bukan secara kebetulan. Semuanya diatur oleh Tuhan, semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Karena itu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, buka mata rohani Anda saat ini, buka hati Anda, buka telinga Anda untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang saya bawa kita bersama pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19. Ya, saya baca untuk kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Pada satu ketika, saudara-saudara, Yesus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Di sana iblis mencoba Dia dalam berbagai perkara supaya menjatuhkan Dia untuk melaksanakan misinya, mengapa Ia datang ke dalam dunia ini. Nah, tibalah kita kepada perikop ini, tibalah kita pada ayat ini, di mana Yesus masuk ke bait suci, ke sinagog ataupun tempat ibadah yang ada di Nazaret, di mana Dia membuka kitab Nabi Yesaya yang 800 tahun dahulu yang telah dinubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus datang dalam dunia ini, dan tujuannya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia membuka kitab itu, saudara, sehingga Dia mengatakan hari ini telah genaplah yang dikatakan oleh kitab suci. Karena orang yang mengatakannya adalah Yesus sendiri, di mana Dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi setiap pasangan pengantin baru selain daripada apa? Kelahiran bagi mereka yang pertama. Pengalaman saya dan suami ketika kami melahirkan anak kami yang pertama. Anak kami yang pertama lahir tidak cukup. Dia 7 bulan. Wah, saya melahirkan anak kami itu pukul 9.25 pagi hari Minggu. Seperti ini. Jadi dari dia dilahirkan itu kami bangun terus sampai malam merenung muka anak kami. Wah, macam ini banyak anak kita. Kami sangat-sangat senang hati. Dan kami tidak tahu begitu bahayanya anak kami lahir tidak cukup bulan. Dan dia hanya dapat disimpan di tapak tangan saja, pegang satu tangan. Anak kami yang besar, ya, yaitu Grace. Jadi puji Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya, dan anak kami selamat. Dia besar, dia ada di KK sekarang. Ya, puji Tuhan. Sukacita yang kami rasakan pada saat itu sangat luar biasa. Sebagai pengantin kami juga sangat luar biasa, sangat senang. Tapi yang paling kami dodol senang adalah menimang anak kami yang pertama. Nah, saudara, pada pagi hari ini ada lagi satu sukacita yang sangat besar yang perlu dialami oleh setiap keluarga yang percaya kepada Yesus. Banyak orang tidak mengetahui perkara ini, bahkan tidak mengalami sukacita ini. Nah, sukacita yang terbesar yang saya maksudkan ialah sukacita Natal, Yesus lahir bagi kita. Setiap keluarga Kristen layak menikmati dan mengalami sukacita Natal ini. Ya, ini adalah Christmas, dan saya yakin
beberapa saja tarikh yang akan datang kita akan sama-sama merayakan Natal dan akan menikmati sukacita terus menerus mulai dari hari ini dan seterusnya. Nah saudara, apakah yang dibawa oleh Natal bagi setiap keluarga sehingga mereka mengalami sukacita itu? Yang pertama, Natal membawa kabar baik kepada keluarga miskin. Ya, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Pertama, fokus Tuhan Yesus adalah kepada orang-orang yang miskin. Nah, tujuan kelahiran Yesus ke dunia adalah untuk menyampaikan berita baik kepada orang miskin. Ini adalah menurut nubuatan Nabi Yesaya 800 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Anda boleh membaca nubuat ini dalam kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 hingga 2. Saudara, kemiskinan adalah musuh setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Kalau saya bertanya kepada kita berpagi hari ini, semua dengan berkata siapa yang mau menjadi miskin? Nah, siapa yang mau menjadi miskin? Saya percaya tidak ada seorang pun yang berkata saya mau. Tidak ada seorang yang berkata saya mau jadi miskin. Tidak ada. Semua kita akan berkata tidak mau. Kenapa saudara? Sebab betapa sengsaranya kemiskinan itu ya. Nah kita lihat gambar yang saya letak di belakang kita. Inilah kehidupan kita dulu. Kalau mau mendapat beras, apa yang kita buat? Yaitu tutup padi. Ada menggunakan ini kan? Bangsa kita Lumba ada gunakan ini ya. Ini adalah bangsa Kenya. Oke. Tidak ada baju, jadi saya terpaksa tutup. Itu perempuan tuh, memang nampak semua. Ya, tidak ada baju. Anda menutup sebelah bawah saja, sebelah atas tidak ditutup. Saya pernah masa kecil saya lihat orang-orang ibu-ibu macam kita ini jalan macam itu saja. Tidak ada penutup sebelah atas. Kenapa saudara? Karena miskin. Terlalu miskin ya. Dan tidak ada garam, tidak ada gula, tidak ada mancis. Sudah pun tidak ada mancis, tidak ada garam lagi. Apalagi ajinomoto, semuanya tidak ada. Semuanya serba kekurangan. Pakaian tidak ada dan semuanya tidak ada. Nah, fahaman orang dalam konteks Alkitab terhadap orang miskin ya sangat ketara. Orang miskin akan disebut mereka yang dikutuk Tuhan. Itu menurut mereka pada zaman dahulu ya, pada zaman Alkitab. Ya, orang kaya akan disebut apa? Mereka dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Nah, orang sehat akan disebut orang yang apa? Diberkati Tuhan. Orang yang sakit akan disebut orang yang dikutuk ataupun orang berdosa. Apatah lagi orang yang kena kusta, orang yang kena pendarahan dan semuanya itu ya. Itu pada zaman Alkitab ya. Jadi dosa mendatangkan sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan, masalah dan seterusnya. Itu menurut pikirannya mereka. Jadi orang benar itu akan dikenal dengan apa? Kekayaannya, kesehatannya, kesenangannya dan seterusnya. Itu menurut pikiran-pikiran orang pada masa itu ya. Oke, kemiskinan dalam perspektif Alkitab. Di dalam Alkitab kemiskinan memiliki dua makna ya. Miskin secara apa? Ekonomi. Miskin secara jasmani seperti gambar tadi itu. Miskin material, tak ada harta benda. Contoh yang pernah kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas, di mana Lazarus ada dikenal sebagai apa? Orang yang sangat miskin. Jadi kemiskinannya itu tidak ada uang ringgit, tidak ada harta benda, baju compang-camping, koyak rabak dan sebagainya. Dan makanan hanyalah mengambil sisa dari jatuh dari meja orang kaya. Itulah yang dilakukan oleh Lazarus. Jadi penderitaan demi penderitaan harus ia jalani setiap hari dan ia tidak mampu untuk memeriksa kesehatannya. Dan ia tidak mampu untuk hidup bersih sehingga mengakibatkan ia mengalami sakit. Tak ada sabun, tak ada sempu, semua ada kutu. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dipenuhi dengan apa? Bisul-bisul di mana-mana. Nah, meninggal dunia karena kekurangan gizi. Ya. Namun yang menarik setelah ia meninggal, dia ada di mana?
dia ada di surga, bahkan di pangkuan Bapak Abraham. Nah, Lazarus memang miskin secara jasmani, tetapi tidak miskin secara rohani. Buktinya ia masuk surga. Itu adalah Lazarus. Nah, kemiskinan dalam perspektif Alkitab yang kedua ialah miskin secara spiritual. Dalam status agama kita menyebutnya miskin rohani, ya. Kalau kita membaca Alkitab dalam Wahyu pasal 3, 14 hingga 22, di sana menceritakan tentang jemaat di Laodikia yang kaya, tinggal di kota yang kaya dengan pakaian dari wool yang mewah dan mahal. Namun Alkitab menyebut mereka sebagai sebuah jemaat yang suam-suam kuku, melayani Tuhan tetapi dengan kekuatannya sendiri, bukan kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan kekuatan uang ringgit yang ada pada mereka. Mereka menyebut Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi kepada kemampuan keuangan dan harta yang mereka miliki. Mereka tidak miskin secara material, tetapi Tuhan menyebut mereka miskin, melarat, telanjang, dan buta. Inilah kemiskinan, dua kemiskinan yang saya sempat beritahu. Berita baiknya saudara pada pagi hari ini, roh Tuhan ada padaku, yaitu pada Yesus, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk inilah Yesus lahir. Mengapa sebuah keluarga itu mengalami sukacita Natal? Karena Yesus datang menyampaikan, ya, yang pertama tadi itu adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nah, menurut Anda, apakah yang merupakan kabar baik bagi orang miskin? Dengan pertanyaan lain, apakah kabar baik bagi orang yang sangat lapar? Pastinya makanan bukan, pastinya duit bukan, pastinya menyediakan sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, tawaran pekerjaan yang baik dan tetap ini adalah berita baik. Kalau sebuah keluarga itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sumber pendapatan tidak ada, memang itu merupakan satu kesusahan, kemelaratan. Tetapi apabila tawaran pekerjaan itu ada dan pekerjaan anak-anak mempunyai pekerjaan yang baik, maka ibu bapa rasa terjamin, ya. Tawaran pertolongan dan jaminan, tawaran tempat tinggal atau rumah baru dengan percuma oleh kerajaan. Wow, itu adalah sangat-sangat luar biasa. Wah, apalagi mendapat pakaian yang baru tanpa dibeli. Ini adalah berita baik kepada orang-orang yang miskin tak ada pakaian, ya. Tawaran saurah hidup setiap bulan. Wah, ada bakul kebajikan. Wah, ini memang satu yang sangat-sangat menyenangkan. Bagaimana pula kabar baik bagi seorang pelajar? Bagi seorang pelajar, tawaran beasiswa yang tak payah dibayar balik, ini merupakan satu kabar baik bagi dia, ya. Kalau bagi seorang istri, belanja dapur yang mencukupi, pocket money yang mencukupi setiap bulan dari suaminya, wah, pasti ibu itu senang sekali, ya. Kalau bagi seorang anak, mendapat uang belanja sekolah setiap pagi, cukup untuk membeli makanan di kantin. Nah, itu berita baiknya. Nah, saudara, Yesus datang, Yesus lahir, fokus untuk orang miskin. Yesus memperkayakan keluarga kita dengan berkat-berkatnya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Itu adalah firman Tuhan. Yesus memperkayakan mereka dengan berita damai sejahteranya. Apatah lagi saudara, Yesus memperkayakan mereka dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Yesus memperkayakan kehidupan keluarga kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak akan runtuh, kasih yang tidak akan padam, kasih yang tidak akan pudar walau bagaimanapun. Nah, Yesus lahir dengan satu misi yang jelas, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, lapar, menderita, hina, patah semangat, hancur hati, dan mereka yang gentar kepada firman Tuhan. Ya, Yesus datang untuk setiap keluarga, agar setiap keluarga menjadi kaya di dalam Dia, berkat Tuhan digunakan dengan baik. Nah, saudara, dosa membuat manusia menjadi miskin, melarat, dan sengsara.
Satu contoh yang saya ambil, walaupun Tuhan memberkati kita dengan luar biasa setelah kita menjadi Kristen, kita tidak akan lagi mencari beras seperti yang kita lihat tadi itu. Kita tidak ada pakaian lagi, tapi banyak betul pakaian